Bayangkan dunia ribuan tahun sebelum kita mengenal Ramadan, sebelum ada pengeras suara masjid, sebelum ada kalender Hijriah. Sebelum manusia menyebutnya sebagai ibadah, manusia sudah menahan lapar. Di tepi sungai Nil, para pendeta Mesir kuno mengosongkan perut sebelum memasuki ruang suci. Mereka percaya tubuh yang ringan membuat jiwa lebih peka. Di Yunani, para pencari hikmah menolak makan sebelum berdiskusi tentang kebenaran. Mereka menemukan bahwa pikiran menjadi lebih tajam saat perut tidak penuh. Di India, para pertapa berjalan jauh meninggalkan keramaian, membiarkan rasa lapar membentuk disiplin batin. Bahkan di benua Amerika, suku-suku kuno berpuasa sebelum ritual besar, sebelum keputusan penting, sebelum perang. Berbeda tempat, berbeda bahasa, berbeda zaman. Namun pola yang sama, mengapa hampir setiap peradaban besar mengenal puasa? Apakah ini sekadar tradisi turun-temurun yang kebetulan mirip? Ataukah manusia sejak awal memang memahami sesuatu yang kita justru lupakan? Hari ini, kita hidup dalam kelimpahan. Makanan tersedia tanpa jeda. Lapar menjadi sesuatu yang dihindari, bukan dilatih. Kita takut pada rasa kosong. Kita takut pada ketidaknyamanan. Padahal sejarah menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Peradaban tidak dibangun oleh manusia yang selalu kenyang. Ia dibangun oleh manusia yang mampu menahan diri, menahan keinginan, menahan dorongan, menahan hasrat sesaat demi sesuatu yang lebih besar. Dan mungkin puasa bukan hanya soal spiritualitas, bukan hanya soal pahala, bukan hanya tentang menahan makan dan minum. Mungkin puasa adalah teknologi kuno. Teknologi untuk melatih kendali diri, teknologi untuk menata ulang pikiran. Teknologi yang membentuk karakter peradaban. Karena ketika manusia mampu menguasai rasa lapar, ia sedang belajar menguasai dirinya sendiri. Di episode pertama Ramadan series Fakta Anti Biasa ini, kita akan menelusuri jejak puasa jauh sebelum Islam. Kita akan melihat bagaimana pola 40 hari muncul berulang kali dalam sejarah. Kita akan memahami mengapa hampir semua peradaban besar menganggap lapar sebagai pintu masuk menuju kejernihan. Dan mungkin, di akhir perjalanan ini, kita akan menyadari sesuatu yang sederhana, namun mengguncang, bahwa puasa bukan hanya ibadah yang diwariskan. Ia adalah warisan peradaban. Dan pertanyaannya sekarang, apakah kita masih memahaminya? Jika kita mundur jauh ke belakang, pola yang sama muncul berulang kali dalam sejarah manusia. Angka 40. 40 hari menjadi periode yang anehnya konsisten di berbagai tradisi. Dalam kisah-kisah kuno Timur Tengah, 40 hari sering menjadi masa ujian. Dalam tradisi spiritual yang berkembang di wilayah Mediterania, masa 40 hari menjadi fase penyucian. Bahkan, dalam banyak praktik pertapaan, rentang waktu sekitar 1 bulan lebih sedikit dianggap cukup untuk mereset diri. Mengapa bukan 7 hari? Mengapa bukan 100? 40 hari bukan angka magis tanpa alasan. Secara biologis, tubuh manusia memang mengalami fase perubahan bertahap ketika asupan dikurangi secara disiplin. Beberapa hari pertama adalah fase adaptasi. Tubuh mencari sumber energi alternatif. Pikiran terasa gelisah. Emosi naik turun. Lapar terasa mendominasi. Namun setelah melewati fase awal, sesuatu mulai berubah. Tubuh mulai menyesuaikan diri. Ritme hormon berubah. Sensitivitas insulin menurun. Proses yang dalam dunia sains modern disebut sebagai autofugi. Mekanisme di mana sel membersihkan bagian-bagian yang rusak mulai meningkat dalam kondisi tertentu. Energi tidak lagi semata bergantung pada gula, tetapi beralih pada cadangan lemak. Pikiran, bagi sebagian orang, justru terasa lebih fokus. Yang menarik, manusia purba tidak memiliki laboratorium. Mereka tidak memiliki mikroskop. Mereka tidak mengenal istilah hormon atau metabolisme. Namun mereka mengamati. Mereka melihat bahwa setelah melewati rasa tidak nyaman, ada kejernihan. Setelah melewati fase lemah, ada stabilitas. Setelah menahan diri, ada kendali. Puasa menjadi bukan sekadar ritual, tetapi eksperimen panjang peradaban terhadap tubuh dan kesadaran. Di Yunani kuno, sebelum murid-murid mengikuti diskusi filsafat tingkat lanjut, mereka kerap menjalani disiplin hidup sederhana. Makan tidak berlebihan, tidur tidak berlebihan, karena pikiran yang ingin memahami realitas harus terlebih dahulu menguasai dorongan dasarnya. Di wilayah Hindia kuno, praktik pengendalian diri menjadi fondasi pencarian makna hidup. Bagi mereka, lapar bukan musuh. Ia adalah guru. Dan di padang pasir Arabia, sebelum wahyu pertama turun, terdapat kebiasaan menyendiri, mengurangi konsumsi, menjauh dari hiruk-pikuk sosial, bukan sekadar untuk sunyi, tetapi untuk fokus. Seolah-olah manusia di berbagai penjuru bumi menyadari satu hal yang sama. Kejernihan tidak lahir dari kelimpahan tanpa batas. Ia lahir dari batas. Ketika tubuh dibatasi, pikiran belajar disiplin. Ketika keinginan ditahan, kesadaran menguat. Ketika nafsu tidak selalu dipenuhi,
karakter dibentuk. Hari ini kita hidup dalam dunia yang justru mengajarkan kebalikannya. Setiap keinginan bisa dipenuhi instan, setiap dorongan bisa segera dilampiaskan. Setiap rasa tidak nyaman, segera ditenangkan. Kita kehilangan latihan. Dan mungkin itu sebabnya, puasa terasa berat di zaman modern. Bukan karena tubuh kita lebih lemah, tetapi karena kita jarang melatihnya. Puasa mengembalikan manusia pada kondisi paling dasar, lapar. Dan di titik itu, manusia bertemu dirinya sendiri, tanpa distraksi, tanpa pelarian, tanpa topeng sosial. Hanya ada dirinya dan keinginannya. Dan dari situlah, peradaban dibentuk, bukan dari kenyang yang berlebihan, tetapi dari kendali diri yang konsisten. Maka ketika Ramadan datang, mungkin pertanyaannya bukan lagi apa yang tidak boleh dimakan. Pertanyaannya adalah, apa yang sedang dilatih di dalam diri kita? Karena sejarah telah mengajarkan sesuatu. Peradaban besar tidak lahir dari manusia yang selalu mengikuti dorongan. Ia lahir dari manusia yang mampu mengatakan tidak. Dan mungkin, di tengah dunia yang serba instan, puasa adalah latihan yang paling revolusioner. Sekarang bayangkan ini, selama 11 bulan, manusia modern hidup dalam pola yang sama. Bangun, bekerja, mengonsumsi, scrolling, bereaksi, tidur, ulangi. Dopamin kasel-kasel setiap hari, notifikasi, makanan cepat, hiburan instan, validasi sosial. Tanpa sadar, kita sedang melatih otak untuk selalu mencari rangsangan. Dan ketika Ramadan datang, tiba-tiba semuanya diputus. Tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada pelampiasan instan, tiba-tiba sunyi. Dan disitulah kegelisahan muncul. Bukan karena lapar itu menyiksa, tetapi karena kita tidak terbiasa menghadapi diri sendiri tanpa distraksi. Puasa bukan sekadar menahan lapar, ia memutus siklus ketergantungan. Ia menghentikan autopilot, ia memaksa manusia untuk sadar. Dalam kondisi lapar, ego melemah. Dalam kondisi haus, kesombongan menurun. Dalam kondisi lelah, kita sadar bahwa kita rapuh, dan kesadaran akan kerapuhan adalah fondasi ketundukan. Ramadan bukan ritual tahunan. Ia adalah ribut peradaban pribadi. Jika sebulan penuh kita berhasil mengendalikan dorongan paling dasar makan dan minum, maka secara psikologis kita sedang membangun ulang pusat kendali diri. Inilah yang sering terlewat. Kita sibuk menghitung jam berbuka, tapi lupa menghitung perubahan karakter. Kita sibuk menunggu azan maghrib, tapi lupa bertanya, apakah saya sedang berubah? Karena hakikatnya, Ramadan bukan soal lapar. Ia adalah tentang siapa yang mengendalikan hidup kita. Apakah dorongan atau kesadaran? Apakah nafsu atau nilai? Jika setelah 30 hari kita tetap sama, mudah marah, impulsif, reaktif, egois, maka mungkin yang berpuasa hanya tubuh kita. Tapi jika setelah 30 hari kita lebih tenang, lebih sabar, lebih jernih dalam mengambil keputusan, lebih ringan memaafkan, maka yang berubah bukan hanya metabolisme, yang berubah adalah struktur batin. Dan disitulah revolusinya. Dunia modern melatih kita untuk cepat, Ramadan melatih kita untuk dalam. Dunia modern melatih kita untuk konsumsi, Ramadan melatih kita untuk kontrol. Dunia modern melatih kita untuk reaktif, Ramadan melatih kita untuk reflektif. Maka mungkin justru di tengah dunia yang paling bising dalam sejarah manusia, puasa adalah latihan paling sunyi, yang melahirkan manusia paling kuat. Dan jika satu individu berubah, keluarga berubah. Jika keluarga berubah, masyarakat berubah. Peradaban tidak runtuh karena perang saja. Ia runtuh ketika manusia kehilangan kendali diri. Dan peradaban bangkit ketika manusia kembali menguasai dirinya. Mungkin itu sebabnya Ramadan selalu datang setiap tahun. Bukan untuk mengingatkan kita tentang lapar, tetapi untuk mengingatkan kita siapa kita sebenarnya.